Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Anissa Nurul Huda, and in this video, I will explain the material on sample hypothesis testing. Oke, jadi kita langsung ke pengertian hipotesis sampel. Pengertian hipotesis sampel adalah suatu proses statistik yang digunakan untuk menguji suatu dugaan atau klaim mengenai parameter populasi, misalnya rata-rata, proporsi, atau varians dengan cara menganalisis data dari sampel. Nah, so why use a sample? Karena dalam kenyataan kita nggak mungkin mengukur seluruh populasi, sehingga kita ambil sebagian sampel yang dianggap bisa mewakili populasi tersebut. Nah, dalam pengujian hipotesis itu ada dua pernyataan yang dibandingkan. Yang pertama itu adalah hipotesis nol, dan yang kedua adalah hipotesis alternatif. Kalau hipotesis nol ini, dia biasanya menyatakan kondisi awal atau asumsi standar. Biasanya juga berbunyi tidak ada perbedaan atau sama dengan nilai tersebut. Kalau hipotesis alternatif, dia menyatakan ada perbedaan, penyimpangan, atau kondisi lain yang ingin dibuktikan. Tujuannya adalah, yang pertama, untuk menguji kebenaran dugaan tentang populasi, untuk memastikan apakah dugaan atau klaim tentang parameter populasi benar atau tidak dengan menggunakan data dari sampel. Lalu yang kedua ada membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Pengujian hipotesis memberikan dasar yang lebih ilmiah untuk mengambil keputusan, bukan hanya berdasarkan perkiraan atau opini. Lalu yang ketiga ada mengurangi kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Nah, karena kita pakai sampel, jadi kayak selalu ada kesalahan atau error. Dengan uji hipotesis, tingkat kesalahan bisa dikontrol. Jadi, kita tahu seberapa besar resiko salah yang kita tanggung. Oke, lalu yang selanjutnya itu ada testing step atau langkah-langkahnya. Yang pertama, dia itu ada formula H0 dan H1 atau hipotesis 0 dan hipotesis alternatif gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Tuh, dia kayak gini. Kalau hipotesis 0 ini dia rata-rata nilai mahasiswa sama dengan 70, tapi kalau hipotesis alternatif dia rata-rata nilai mahasiswa lebih dari 70. Oke, lalu yang kedua itu ada formulating hipotesis. Nah, jadi dia tuh kalau misalnya usually 5% 0,05 or 1% itu 0,01. Jadi kayak dia semakin kecil A, semakin ketat pengujiannya. Lalu yang ketiga ini ada memilih uji statistik. Kalau uji Z ini dia jumlah sampelnya lebih besar atau varians populasinya diketahui. Nah, kalau uji T ini kalau sampelnya kecil dan varians populasinya belum diketahui. Lalu ada calculating the test value. Nah, ini rumus kalau Z test formula, dan ini rumus test formula. Yang kiri ini buat yang Z, yang kanan itu buat yang T. Jadi kalian bisa lihat rumusnya di sini. Lalu yang kelima itu ada menghitung nilai uji yang tadi ya, yang ada rumusnya. Nah, kalau ini menentukan daerah kritis. Yang pertama adalah membandingkan nilai hitung dengan Z table atau T table. Lalu yang kedua ada jika nilai hitung masuk ke daerah kritis, maka H0 atau hipotesis 0 itu ditolak. Lalu selecting statistical test, yaitu mengambil keputusan. Z-test if the sample size is large, itu kayak lebih dari 30, maka dia mencukupi. Nah, kalau yang T-test berarti dia sebaliknya. Oke. Nah, jadi kalau X itu artinya apa? Sample mean. Kalau
U0 itu artinya population hypothesis value. Kalau S itu adalah sample standard deviation dan N itu adalah sample size-nya. Oke, guys. Nah, jadi tuh ini juga ada types of sample hypothesis test atau kayak one-tailed test gitu ya. Jenis uji hipotesis sampel, dia ada one-tailed test dan juga two-tailed test. Kalau yang uji satu pihak itu digunakan kalau kita sudah punya arah dugaan, misalnya rata-rata lebih besar dari 70. Nah, kalau uji dua pihak ini dipakai kalau kita hanya ingin tahu berbeda tanpa peduli lebih besar atau lebih kecil. Nah, jadi apa sih kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Kesimpulannya adalah pengujian hipotesis sampel adalah metode statistik untuk menguji suatu klaim atau dugaan tentang populasi dengan menggunakan data dari sampel. Intinya, kita ingin tahu apakah rata-rata atau proporsi di populasi benar sesuai dugaan awal, hipotesis 0, atau justru berbeda sehingga mendukung dengan dugaan alternatif, hipotesis alternatif. Tujuan utamanya adalah membantu pengambilan keputusan secara ilmiah, mengurangi kemungkinan kesalahan, dan membedakan hasil yang signifikan dengan perbedaan yang hanya terjadi karena kebetulan. Okay guys, and I think it's enough. Thank you for your attention. For less or more, I apologize to Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.